saya Judina Rosvalia selaku moderator dari kelompok 9 yang akan menjelaskan materi tentang jurnalistik. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya membaca job desk dari teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu Ahmad Hadi yang akan menjelaskan materi dari slide 2 sampai slide 3. Selanjutnya ada Gania Zuhairani yang akan menjelaskan materi 4 sampai slide 5. Mutia Hawaristika yang akan menjelaskan materi slide 6 sampai 7. Sesi Kirani yang akan menjelaskan materi slide 8 sampai 9. Andika yang akan menjelaskan materi slide 10 sampai 11. Aisyah yang akan menjelaskan materi slide 12 sampai slide 13. Yang terakhir yaitu Suwarti yang akan menjelaskan slide 14 sebagai kesimpulan. Silahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan job desk. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian jurnalistik. Jurnalistik merupakan bagian dari media massa yang berhubungan dengan masyarakat luas. Maka dari itu, untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat luas, haruslah menggunakan bahasa dengan kadar kemampuan minimal. Jurnalistik adalah pengumpulan bahan berita atau di dalam kurung peliputan, pelaporan peristiwa atau di dalam kurung reporting, penulisan berita atau di dalam kurung writing, penyuntingan naskah berita atau di dalam kurung editing, dan penyajian atau penyebar luasan berita atau di dalam kurung publishing atau broadcasting melalui media. Selanjutnya, pengertian bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah gaya bahasa yang digunakan wartawan dalam menulis berita. Disebut juga bahasa komunikasi massa atau yang di dalam bahasa Inggrisnya language of news communication, disebut pula newspaper language, yakni bahasa yang digunakan dalam komunikasi melalui media massa, baik komunikasi lisan atau di dalam kurung tutur, di media elektronik atau di dalam kurung radio dan TV, maupun komunikasi tertulis atau di dalam kurung media cetak dan online, dengan ciri khas singkat, padat, dan mudah dipahami. Ciri-ciri bahasa jurnalistik yang pertama ada komunikatif dan yang kedua ada spesifik, di mana komunikatif ini artinya langsung menjamah materi atau langsung ke pokok persoalan, dalam kata lain straight to the point. Bermakna tunggal, tidak konotatif, tidak berbunga-bunga, tidak bertele-tele dan tanpa basa-basi. Selanjutnya yang kedua ada spesifik. Spesifik di sini berarti mempunyai gaya penulisan tersendiri, yakni kalimatnya pendek-pendek, kata-katanya jelas dan mudah dimengerti orang awam. Adapun ciri utama bahasa jurnalistik, yang pertama ada sederhana. Di sini sederhana berarti selalu mengutamakan dan memilih kata atau kalimat yang paling banyak diketahui maknanya oleh khalayak pembaca yang sangat heterogen, baik dilihat dari tingkat intelektualitasnya maupun karakteristik demografis dan psikografisnya. Kata-kata dan kalimat yang rumit yang hanya dipahami maknanya oleh segelintir orang tabu digunakan dalam bahasa jurnalistik. Yang kedua ada singkat. Singkat berarti langsung kepada pokok masalah atau to the point. Dalam arti lain tidak bertele-tele, tidak berputar-putar, tidak memboroskan waktu pembaca yang sangat berharga. Ruang atau coupling yang tersedia pada kolom-kolom dalam halaman surat kabar, tabloid, atau majalah sangat terbatas. Sementara isinya banyak dan beraneka ragam. Konsekuensinya apapun pesan yang akan disampaikan tidak boleh bertentangan dengan filosofi, fungsi, dan karakteristik pers. Yang ketiga ada padat. Menurut Patmono SK, redaktur senior Sinar Harapan dalam buku Teknik Jurnalistik, padat dalam bahasa jurnalistik berarti syarat informasi. Setiap kalimat dan paragraf yang ditulis memuat banyak informasi penting dan menarik untuk khalayak pembaca. Ini berarti terdapat perbedaan yang tegas antara kalimat singkat dan kalimat padat. Kalimat yang singkat tidak berarti memuat banyak informasi, sedangkan kalimat yang padat kecuali singkat juga mengandung lebih banyak informasi. Yang keempat,
Yang keempat ada lugas, berarti tegas, tidak ambigus, sekaligus menghindari atau penghalusan kata dan kalimat yang bisa membingungkan halayak pembaca, sehingga terjadi perbedaan persepsi dan kesalahan konklusi. Kata yang lugas selalu menekankan pada satu arti serta menghindari kemungkinan adanya penafsiran lain terhadap arti dan makna kata tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang ciri bahasa jurnalistik secara spesifik. Pada poin kelima, jelas. Jelas berarti mudah ditangkap maksudnya, tidak baur dan kabur. Jelas di sini mengandung 3 arti. Jelas artinya, jelas susunan kata atau kalimatnya sesuai dengan kaidah subjek, objek, predikat, dan keterangan atau SPOK. Dan yang ketiga, jelas sasaran atau maksudnya. Dan pada poin ke-6, jernih. Jernih berarti bening, tembus pandang, transparan, jujur, mulus, tidak menyembunyikan sesuatu yang lain yang bersifat negatif seperti prasangka atau fitnah. Kata dan kalimat yang jernih berarti kata dan kalimat yang tidak memiliki agenda tersembunyi di balik pemuatan suatu berita atau laporan kecuali fakta, kebenaran, dan kepentingan publik. Pada poin ke-7, menarik. Bahasa jurnalistik harus menarik. Menarik artinya mampu membangkitkan minat dan perhatian khalayak pembaca, memicu selera baca, dan sebagainya. Bahasa jurnalistik berpijak pada prinsip menarik, benar, dan baku. Dan pada poin ke-8, demokratis. Demokratis berarti bahasa jurnalistik tidak mengenal tingkatan, pangkat, kasta, atau perbedaan dari pihak yang menyapa dan pihak yang disapa. Sebagaimana dijumpai dalam gramatika bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Secara ideologis, bahasa jurnalistik melihat setiap individu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, sehingga orang itu tidak boleh diberi pandangan serta perlakuan yang berbeda. Semuanya sejajar dan sederajat. Pada poin ke-9, populis. Populis berarti setiap kata, istilah, atau kalimat apapun yang terdapat dalam karya-karya jurnalistik harus akrab di telinga, di mata, dan di benak pikiran khalayak pembaca, pendengar, atau pemirsa. Bahasa jurnalistik harus merakyat, artinya diterima dan diakrabi oleh semua lapisan masyarakat. Pada poin ke-10, logis. Logis berarti apapun yang terdapat dalam kata, istilah, kalimat, atau paragraf jurnalistik harus dapat diterima dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Bahasa jurnalistik harus dapat diterima dan sekaligus mencerminkan nalar. Pada poin ke-11, gramatikal. Gramatikal berarti kata, istilah, atau kalimat apapun yang dipakai dan dipilih dalam bahasa jurnalistik harus mengikuti kaidah tata bahasa baku. Bahasa baku artinya bahasa resmi sesuai dengan ketentuan tata bahasa, serta pedoman ejaan yang disempurnakan mengikut pedoman pembentukan istilah yang menyertainya. Bahasa baku adalah bahasa yang paling besar pengaruhnya dan paling tinggi wibawanya pada suatu bangsa atau kelompok masyarakat. Pada poin ke-12, menghindari kata tutur. Kata tutur ialah kata yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari secara informal. Setiap orang bebas untuk menggunakan kata atau istilah apa saja sejauh pihak yang diajak bicara memahami maksud dan maknanya. Kata tutur ialah kata yang hanya menekankan pada pengertian, sama sekali tidak memperhatikan masalah struktur dan tata bahasa. Contoh kata-kata tutur yaitu bilang, bilangin, bikin, dikasih tahu, dan sebagainya. Ya, langsung saja. Yang ke-13 yaitu menghindari kata dan istilah asing. Pembaca atau pendengar harus tahu arti dan makna setiap kata yang dibaca dan yang didengarkan. Menurut teori komunikasi, khalayak banyak dan media massa, mereka tidak saling mengenal dan benar-benar majemuk karena terdiri atas berbagai macam suku bangsa, latar belakang sosial ekonomi, pendidikan, pekerjaan, profesi, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Yang ke-14 yaitu pilihan kata atau diksi yang tepat. Diksi yang tidak tepat dalam setiap kata jurnalistik bisa menimbulkan akibat yang fatal. Istilah ini bukan saja digunakan untuk menyampaikan kata-kata yang harus dipakai untuk menimbulkan ide atau gagasan yang tepat, akan tetapi juga menimbulkan persoalan bagaimana gaya bahasa atau ungkapannya. Yang ke-15 yaitu
dibaca daripada kalimat pasif. Kita ambil contohnya, yaitu presiden mengatakan, bukan dikatakan oleh presiden. Kalimat aktif yang lebih mudah dimengerti dan lebih jelas serta mudah dipahami, sedangkan kalimat pasif sering menyatakan pengertian yang membuat khalayak banyak itu kurang paham maksud dan tujuannya. Yang ke-16 yaitu menghindari kata atau istilah teknis. Karena ditunjukkan untuk umum, maka bahasa jurnalistik harus sederhana, mudah dipahami, dan ringan dibaca. Contohnya yaitu berbagai istilah teknis dalam dunia kedokteran dan mikrobiologi tidak akan bisa dipahami oleh masyarakat atau khalayak banyak karena pembicaraannya dipaksakan untuk dimuat dalam berita dan laporan serta tulisan pers. Yang terakhir atau yang ke-17 yaitu tunduk kepada kaidah etika. Menghindari penggunaan kata-kata atau istilah-istilah yang dapat diasumsikan tidak sopan atau vulgar serta mengubar selera rendah. Salah satu fungsi utama pers yaitu edukasi atau pendidikan. Fungsi ini harus ada pada isi berita, laporan, gambar, dan artikel lainnya. Melainkan juga harus tampak pada bahasanya. Saya pemateri selanjutnya akan menjelaskan bahasa jurnalistik di Indonesia. Bahasa jurnalistik sewajarnya didasarkan atas kesadaran terbatasnya ruang dan waktu. Salah satu sifat dasar jurnalisme menghendaki kemampuan komunikasi cepat dalam ruang serta waktu yang relatif terbatas. Tapi masih terasa perlu sekarang kita menuju suatu bahasa jurnalistik Indonesia yang lebih efisien. Efisien yang dimaksudkan di sini adalah lebih hemat dan lebih jelas. Hemat dan jelas ini penting buat setiap reporter dan lebih penting lagi buat editor. Menghemat kata diarahkan ke menghemat ruang dan waktu. Hal ini bisa dilakukan di dua lapisan. Yang pertama unsur kata. A. Beberapa kata Indonesia sebenarnya bisa dihemat tanpa mengorbankan tata bahasa dan jelasnya arti. Misalnya, agar menjadi supaya, akan tetapi menjadi tapi, apabila bisa menjadi bila, sehingga bisa menjadi hingga, meskipun menjadi meski, walaupun menjadi walau, tidak bisa menjadi tak, kecuali di ujung kalimat atau berdiri sendiri. Yang B, kata daripada atau daripada juga sering bisa disingkat jadi dari. Contohnya, keadaan lebih baik daripada zaman sebelum perang menjadi keadaan lebih baik dari sebelum perang. Tapi mungkin masih janggal mengatakan dari hidup berputih mata lebih baik berputih tulang. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan untuk bagian C, yaitu ejaan yang salah kaprah justru bisa diperbaiki dengan menghemat huruf. Contohnya seperti sia menjadi sah, khawatir menjadi khawatir, ahli menjadi ahli, tamat menjadi tamat, progresif menjadi progresif, efektif menjadi efektif. Yang bagian D yaitu beberapa kata yang mempunyai sinonim yang lebih pendek. Misalnya kemudian menjadi lalu, makin menjadi kian, terkejut, kaget, sangat, amat, demikian, begitu, sekarang, kini. Selanjutnya ada yang kedua, unsur kalimat. Penghematan unsur kalimat lebih efektif dari penghematan kata ialah penghematan melalui struktur kalimat. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah dibahas awal tadi. Yaitu dalam bahasa kita dapat meyakinkan suatu permasalahan, dalam bahasa kita dapat menyatakan perbedaan-perbedaan adat, dalam bahasa kita dapat mengetahui nilai dan kultur budaya, dalam bahasa kita sambungkan masa depan dan membedakan bangsa, dan dengan bahasa kita bisa membuat suatu berita yang dapat memberikan sumber kepercayaan kepada publik. Salah satunya adalah bahasa
suatu berita ada yang harian, mingguan, dan bulanan. Bisa saja berita yang dibaca hari ini sudah tidak aktual lagi untuk dibaca esok harinya. Maka dari itu, bahasa jurnalistik terbukti sangatlah penting untuk segala bentuk keperluan baik pribadi maupun negara. Sekian dari saya. Baik, cukup sekian penyampaian materi dari kelompok 9 tentang jurnalistik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.